Awalnya itu aku nonton videonya Habib Novel Alaidrus yang katanya ceramahnya itu bab sholawat ya, tentang sholawat, pengen apa saja disolawatin atau solawatin saja, pengen punya jodoh baca sholawat, pengen punya rumah baca sholawat, pengen punya mobil disolawatin aja ya. Nah aku awalnya tuh bersolawat itu karena gini, di akhirat kelak apa yang aku harapkan ya, mending aku baca sholawat aja. Awalnya aku baca sholawat itu bukan untuk dunia ya setelah aku bertaubat, melainkan ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Nah di sini aku perbanyak baca sholawat karena aku terlilit hutang ya. Aku merasa tersiksa utang 140 miliar yang membuat aku tuh 2 tahun gak bisa tidur. Akhirnya aku geber dengan sholawat, aku berbanyak baca sholawat, aku kencengin sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Di video kali ini saya akan bacakan testimoni keajaiban sholawat ya, yang mana beliau itu sebelum kenal sholawat beliau itu katanya tersiksa hutang riba 140 miliar yang membuat beliau itu 2 tahun nggak bisa tidur ya, makan nggak nyaman ya, serasa nggak makan, tidur nggak nyenyak karena beliau terlilit hutang. Terlilit hutang itu membuat beliau nggak nyaman, akhirnya sehingga Allah menuntun beliau itu untuk bisa menemukannya namanya amalan sholawat. Akhirnya beliau gempur sholawat, setiap hari istiqomahin sholawat ya, geber sholawat. Nah dengan keberkahan sholawat tersebutlah beliau bisa melunasi semua hutangnya yang sekitar 140 miliar. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Pak Chandra. Nah di sini aku mau berbagi tentang kisah keajaiban sholawat yang aku tuangkan. Awalnya itu aku nonton videonya Habib Novel Alaidrus yang katanya tentang sholawat ya, pengen apa saja disolawatin atau sholawatin aja, pengen punya jodoh baca sholawat ya, pengen lunas hutang sholawat, pengen mobil sholawat, pengen rumah sholawat. Intinya di sini harus sholawatin aja, sholawat dan istiqomahin sholawat. Nah di sini awalnya itu aku terlilit hutang ya, awalnya terlilit hutang nggak sampai miliaran, terus tiba-tiba kok kesini itu semakin banyak itu hutang riba Mbak Vina. Nah di sini aku kan semakin terjerumus hutang riba. Yang namanya hutang riba itu bukan membuat bisnis itu makin berhasil, tapi yang namanya hutang riba itu membuat usaha bisnis menjadi lebih bangkrut. Di sini aku kebingungan nih. Nah akhirnya karena aku saking bingungnya ya aku udah ada pasrah sama Allah, akhirnya aku bertobat kepada Allah, aku berusaha untuk benahi sholat aku. Di sini aku setiap hari usaha untuk melakukan sholat tepat waktu, dengan adzan aku langsung sholat dan berjamaah. Alhamdulillah nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama bertahun-tahun. Awalnya tuh aku terlilit hutang riba sekitar 140 miliar ya, tuh rasanya tuh kayak nggak nyenyak tidur 2 tahun Mbak Vina, dikejar-kejar utang, utang dan utang, di mana-mana utang. Di sini karena aku kepikiran utang, yang ada hanyalah utang ya, yang aku pikirkan utang, yang datang adalah utang. Beda dengan orang yang baca sholawat adalah ketenangan hati. Nah di sini aku kan pikirannya ada utang. Bodohnya aku, kenapa nggak kenal dari dulu aku baca sholawat, geber sholawat, gempur sholawat ya, istiqomah sholawat. Intinya di sini adalah sholawat dan sholawat. Itulah manusia yang selalu menjauhkan diri pada Allah. Kalau mendekatkan diri kepada Allah pasti Allah bantu. Nah di sini ketika aku sudah bertobat kepada Allah ya, aku di sini awalnya ya gini, udah nggak tahan ya, udah pasrah, aku udah mau mengakhiri hidup. Dan di sini aku baca sholawat ini sangat membuat aku tuh memotivasi ya Mbak ya, untuk selalu berbanyak baca sholawat. Karena aku kenal katanya Habib Novel Alaidrus tuh baca sholawat munjat 1000 kali gitu ya. Karena aku udah berusaha
untuk memperbaiki sholat fardu aku bersama istri dan sholat-sholat sunnah aku. Alhamdulillah saya sudah banyak merasakan keberkahan dari sholawat. Yang penting kita harus sabar dan yakin dan jangan banyak mengeluh. Bagi para teman-teman pengamal sholawat, yuk sholawat ya. Dengan sholawat Allah bakal memberikan pertolongan pada kita, dan berkat sholawat insya Allah kita tambah rajin ibadahnya. Berkat sholawat lancar rezeki kita, berkat sholawat lunaslah hutang-hutang kita, berkat sholawat kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dan berkat syafaatnya Rasulullah maka Allah akan masukkan kita ke surganya Allah. Dan yang penting kalau kita baca sholawat itu harus yakin, aku mencintai Rasulullah itu dengan cara sholawat, Mbak. Dan alhamdulillah berkat sholawat aku mendapatkan keajaiban sholawat tersebut. Alhamdulillah ya Mbak ya, berkat sholawat aku bisa melunasi hutang aku sekitar 140 miliar yang membuat aku nggak nyenyak tidur selama 2 tahun, makan serasa nggak masuk ke dalam ya. Aku baca sholawat itu nggak tiba-tiba aku bisa lunas hutang 140 juta, hutang riba itu enggak gitu ya. Aku baca sholawat ya, katanya Habib Novel Alaih terus baca sholawat 1000 kali gitu. Aku memang baca sholawat munjiat 1000 kali Mbak, baca sholawat. Setiap aku baca sholawat munjiat 100 kali aku berdoa pada Allah agar Allah memberiku uang dan aku bisa melunasi hutang-hutang riba aku, karena menurut aku hidup tanpa hutang itu terasa nyaman, gak ada beban. Nah, karena di sini katanya baca sholawat itu bikin hati tenang, baca sholawat itu bikin hati adem. Di sini makanya aku gebar sholawat, aku gempur sholawat setiap hari, berusaha untuk sholawat, aku istiqomahin sholawat di situ. Aku selama aku membaca sholawat, istiqomah baca sholawat itu ada prosesnya ya Mbak ya. Enggak, aku baca sholawat 1 hari aku lunas hutang 140 miliar itu enggak. Di sini aku juga sebagai seorang kepala rumah tangga ya, yang punya karyawan juga ya. Di sini aku mengajak istri aku untuk sholat tepat waktu ya, bukan hanya sholat tepat waktu saja. Aku mengajak istri aku untuk sholat sunnah, sholat tahajud, sholat taubat, sholat duha gitu ya, sholat hajat. Ini aku ngajak istri aku baca sholawat. Akhirnya istriku juga alhamdulillah ya mau bantu aku, mendukung aku dari belakang, yaitu dengan jalur langit, yaitu perbaiki sholat, perbaiki ibadah, dan perbanyak baca sholawat ya, zikir sholawat. Setiap hari sholawat ya, aku tuh ngirim kue baca sholawat ya, di kendaraan tuh aku baca sholawat ya. Setiap aku ngadon pun baca sholawat. Yang ngadon di sini adalah aku ya, alhamdulillah. Dan kalau karyawan ya hanya bantu-bantu bikin kuenya aja. Aku juga mengajak semua karyawan aku itu untuk sholat sunnah di tempat kerja aku itu. Akhirnya semua karyawan juga mau ya melakukan ibadah sholat duha, dan karyawanku semuanya tuh aku ajak tuh baca sholawat ya. Pagi-pagi sebelum bikin kue mereka semua sholat duha dan baca sholawat. Aku ngomong sama mereka supaya sebelum pekerjaan dimulai kita sholat duha dan baca sholawat, perbaiki sholat kita dan baca sholawat. Akhirnya anak-anak pun juga mau baca sholawat, mereka juga setuju ya kalau kita bekerja itu baca sholawat ya, bikin kue baca sholawat, ngopen pun baca sholawat. Akhirnya mereka semua kompak baca sholawat, dan istriku juga mau baca sholawat ya, mendukung aku, mendoakan aku dengan perantara sholawat ya, memperbaiki sholat rumah tangga kami dan perbanyak baca sholawat. Intinya suamiku pun bantu aku, ngoven juga baca sholawat ya, bungkus kue baca sholawat, pokoknya selalu baca sholawat dan sholawat saja. Aku selalu baca sholawat, istri baca sholawat, dan karyawanku pun juga baca sholawat ya. Di sini aku punya karyawan 6. Subhanallah, hanya dengan karyawan 6 saja Allah bantu aku dengan perantara sholawat nih Mbak. Aku baca sholawat, istri baca sholawat, 6 karyawanku pun juga baca sholawat. Dan alhamdulillah di sini aku gak hanya di tempat kerjaku saja aku baca sholawat, aku ngirim pun baca sholawat ya, berkendara baca sholawat, ngantar kue ke pelanggan baca sholawat. Intinya dalam aktivitasku itu adalah baca sholawat. Istriku setiap membangunkan aku sholat malam itu, kita semua tuh sholat taubat, sholat tahajud ya, sholat hajat, kemudian membaca sholawat munjiat 1000 kali. Aku baca sholawat munjiat 1000 kali, istri baca sholawat munjiat 1000 kali. Setiap aku baca sholawat munjiat 100 kali itu aku berdoa pada Allah agar Allah memberi aku omset per harinya itu 200 juta gitu ya,
karena aku pengen lunas hutang, karena aku pengen lunas riba, karena hutang riba itu membuat aku nggak nyaman, nggak tentram ya. Hidup itu bebas, hidup itu bahagia karena terbebas dari hutang riba. Nah, setiap harinya istriku juga semampunya baca sholawat ya. Istriku juga selalu siang malam baca sholawat dan sholawat. Kadang istriku baca sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad gitu. Aku juga baca sholawat. Pokoknya aku juga ya senyautnya aku baca sholawat. Kadang sholawat Jibril, tapi kalau tengah malam habis sholat tahajud aku baca sholawat munjat 1000 kali ya. Jadi bagi teman-teman yang lagi terlilit hutang kayak aku miliaran ini, jangan hanya baca sholawat itu satu hari terus dapat keajaiban itu dan sholawat. Enggak gitu ya, ada prosesnya, pasti ada prosesnya, semua melewati prosesnya. Aku aja sampai 2 tahun ya, 2 tahun nggak banyak tidur. Nah di sini dengan sholawat lah hidupku bisa berubah. Ternyata sholawat itu bisa merubah hidup aku. Dengan cara sholawat aku ingin membahagiakan istriku, dengan sholawat aku ingin menyenangkan semua karyawanku. Mungkin inilah yang dimaksud dengan keajaiban sholawat ya. Akhirnya berkat izin Allah ya, berkat sholawat juga Mbak Vina, di sini hutang aku sebesar 140 miliar itu lunas. Di sini aku tuh dapat orderan ya, tiba-tiba nggak tahu, ini mungkin berkat keajaiban sholat juga ya Mbak Vina. Yang dimaksud keajaiban sholat ini mungkin ya ini waktu itu sepi banget, sepi, nggak ada orderan. Nah kan aku perbanyak baca sholawat, aku sholawat, istri sholawat, karyawan semua sholawat. Pokoknya di sini ada sholawatin aja, sholawatin dulu, pokoknya setiap hari sholawatin terus dah, sholawat dan sholat, istiqomah baca sholawat ya, perbaiki sholat, tegakkan sholat, hidupkan sholat sunnah, dan perbanyak baca sholawat. Akhirnya Allah memberikan aku pertolongan. Di sini aku dapat orderan dari pesawat Garuda. Nah, di situ banyak sekali orderan dari pesawat Garuda. Setiap harinya butuh kue dan ordernya tuh ke aku Mbak. Subhanallah, aku kan ya suatu kebanggaan ya, kueku diorder oleh tim pesawat Garuda. Dan situ mintanya tuh banyak, harus disuplai banyak-banyak. Alhamdulillah berkat sholawat karyawanku juga mampu ya bikin kue sebanyak itu. Dan alhamdulillah waktu itu perharinya omset aku tuh sekitar 45 sampai 60 jutaan per hari Mbak Vina itu, karena ada orderan dari pesawat Garuda Mbak. Itu lain di pelanggan-pelanggan aku kayak yang di hotel-hotel itu. Dan alhamdulillah ini mungkin berkat sholawat ya Allah. Ternyata sholawat segitu dasarnya, sholawat ampuh, sholawat sangat manjur, sholawat bikin hatiku berubah, sholawat bikin hatiku tenang, sholawat membuat aku jadi bahagia. Karena sholawat semua mendapatkan keberkahan, dan berkat sholawat Allah menolong aku. Berkat sholawat Allah akan menjamin aku dan kehidupan aku dunia dan akhirat. Segini saja testimoni sholawat dari aku tentang hutang riba 140 miliar yang membuat aku nggak enak tidur 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, telah terima testimoni keajaiban sholawat dari Pak Chandra tentang sholawat ya. Karena awalnya tuh beliau termotivasi dari videonya Habib Novel Al-Idris yang katanya tentang sholawat ya. Ceramahnya Habib Novel Al-Idris bab sholawat, pengen apa saja disolawatin atau solawatin aja. Pengen jodoh baca sholawat, pengen hutang lunas baca sholawat, pengen mobil sholawat, pengen rumah juga sholawat ya. Pokoknya pengen apa saja ya sholawat, katanya Habib Novel Al-Idris. Dan beliau ngikutin saran Habib Novel Al-Idris. Katanya Habib Novel Al-Idris itu baca sholawat 1000 kali. Dan Pak Chandra ngikutin ceramahnya Habib Novel Al-Idris tentang sholawat tersebut ya teman-teman. Pak Chandra yang terlilit hutang 140 miliar itu baca sholawat munjat 1000 kali tiap malam. Malam tuh bangun, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat tahajud. Nah disitu Pak Chandra dan istri baca sholawat. Pak Chandra baca sholawat munjat 1000 kali, istrinya baca sholawat munjat 1000 kali. Nah beliau baca sholawat munjiat itu 1000 kali. Tiap baca sholawat munjat 100 kali, beliau berdoa pada Allah, minta uang agar beliau terbebas dari lilitan hutang riba. Nah di sini berkat sholawat, subhanallah, ternyata nggak hanya beliau saja yang baca sholawat ya. Beliau baca sholawat, istrinya baca sholawat, anak buahnya pun baca sholawat ya, karyawannya baca sholawat. Subhanallah, di sini karena semuanya geber sholawat ya, istiqomahin sholawat, gembur sholawat, diselawatin aja, semua diselawatin aja ya. Kerja sholawat, ngadon sholawat, ngopen pun baca sholawat. Nah subhanallah, datanglah keajaiban sholawat tersebut sehingga beliau dapat orderan dari pesawat Garuda
yang perharinya mencapai sekitar omsetnya tuh 45 sampai 60 juta per harinya, subhanallah. Karena beliau termotivasi dari videonya Habib Novel Al-Idrus, yang nonton videonya Habib Novel Al-Idrus, dengerin ceramahnya Habib Novel Al-Idrus, dan beliau ikutin ceramahnya beliau, yakni tentang selawat, ya baca selawat dan selawat, setiap hari baca selawat, istrinya juga baca selawat, istiqomahin selawat, gembur selawat, bantu suami itu dengan baca selawat, karyawannya pun juga mau membaca selawat, mau menegakkan sholat duha, baca selawat dan selawat, subhanallah. Itulah teman-teman, kalau kita lagi sedih ya jangan dipikirin kesedihannya, kita baca selawat, perbaiki sholat kita tegakkan sholat tahajud, sholat duha ya, sholat taubat, perbanyak baca selawat, perbanyak baca istighfar ya, kita selawat ya, baik itu selawat Jibril, selawat Munjiat, selawat Nari, atau selawat apapun ya, yang penting kita baca selawat, dan setiap hari itu selawat ya, kencengin selawat ya, geber selawat ya, istiqomahin selawat, pokoknya setiap hari itu selawatin aja ya. Cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban selawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca selawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Setelah nonton video ini, kita baca selawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.